bisa dikenal. Tulisan ini judulnya apa, penulisnya siapa, dipublikasikan di mana, tahun berapa. Iya, tunggu ya. Jadi DOI ini adalah Digital Object Identifier atau pengidentifikasi objek digital. Adalah suatu alamat yang unik yang bersifat permanen. Misalnya saya punya tulisan di mana, di Blogspot ya. Ada Kusuma WordPress. Ya di Blogspot atau di WordPress ini kan bisa saja saya, antum, siapapun membuat ya, membuat apa, sebuah tulisan. Dan saya kadang-kadang menulis selalu membagikan gitu ya. Lalu saya tidak jadi mempublisnya, saya simpan lagi aja, simpan saja ditarik kembali gitu. Di WordPress di sini ada sebuah makalah panduan webmail gitu ya. Jadi kan ada Gmail, ada juga email yang menginduk atau server ini ya, database-nya ada di server sebuah web, diantaranya web kampus ya. Jadi saya membuat panduan penggunaan webmail baik untuk mahasiswa atau dosen di tahun 2019. Nah, bila saya menghendaki tulisan ini saya delete aja gitu. Padahal banyak orang sudah membaca dan mengutip gitu. Bahkan dimasukkan ke skripsi misalnya. Nah, dengan Adoy maka sebuah tulisan ya khususnya berupa PDF ya dijaga gitu, agar senantiasa ada. Contoh tulisan yang telah ada doinya kita lihat. Nah, di sini ada di ya, saya mempublikasikan di sebuah tempat yaitu zenodo.org. Di zenodo.org ya saya presentasikan ya. Nah, di sini ada alamat doinya. Ini kita lihat. Bentar. Ya, saya perlihatkan sering-sering ya. Maaf ya, ini baterai sedikit lagi, jadi nggak akan lama-lama nih. Kita lihat. Bagi yang telah membuka Zenodo, nah di sana diperlihatkan ada bagian ya, pertama judulnya, siapa penulisnya, isinya apa aja sih, gitu ya. Lalu materinya ya, isinya ya. Nah, maksud doi itu mana? Di sebelah sini nih. Doi. Nanti saya coba angkat ya, karena ada telepon dari Jakarta, entah bagaimana. Saya lanjutkan dulu. Tadi saya cancel. Nah, ini seperti ini. Dan kelebihannya ternyata karena memang ditujukan untuk dibaca lalu dikutip. Nah, di sini ada shift as gitu. Di sini ada kode M nih, Mendeley gitu ya.
Akan ada Twitter karena biasanya hal-hal penting dibagikan di Twitter. Nah, doi itu maksudnya ini. Kembali lagi kepada materi, tadi telah disampaikan bahwa doi itu adalah ya pengidentifikasi objek digital. Jadi ada objek-objek fisik ya, ada objek digital. Ada kartu tanda penduduk, berarti seseorang yang menggunakannya. Ada juga, eh, nah itu untuk pribadi. Bagaimana dengan data? Yaitu ada DOI untuk artikel. Nah, bagaimana dengan buku-buku yang fisik? Antum sudah mendengar ISBN kan? Nah, ISBN itu adalah bisa dikatakan secara sederhana sebagai ya ide apa? Oh ini belum ya. Nanti kita masih mengenal materi dulu aja. Nah, jadi kalau DOI itu dikelola dengan profesional, lalu dijaga gitu, lalu bahkan kampus kita ya dengan berani membayar setiap artikel itu ya $1 ya, agar DOI itu ada dan filenya tetap ada. Nah, kemudian DOI ini di Indonesia dimanfaatkan oleh Dikti, Ristek Dikti. Kemudian bahkan kampus-kampus yang lainnya juga ya, setiap pengelola jurnal di setiap kampus menggunakan DOI. Di sana ada standar-standar yang ditetapkan. Secara sederhana itu dulu. Kemudian ISBN, ISBN itu ya saya tunjukkan aja di sini ada penerbit Aroya, kita lihat. Nah ya, di sini ada penerbit kan ya, ini penerbit Aroya. Kalau kita lihat, jadi di sini, oh ini pendaftaran nih. Kita lihat ya, di sini adalah website ISBN Perpusnas Go.id. Ya, ISBN itu adalah internasional nomor ya, internasional standar book number gitu. Nomor untuk buku dengan standarisasi internasional. Memang awalnya dari Inggris ya, tahun ya 1900-an ya. Tetapi ini menjadi kesepakatan internasional. Setiap negara punya kodenya, awalnya depannya masing-masing ya, dan setelahnya penerbit lalu kode buku ya. Angkanya sih kayak gimana ya? Angkanya ada beragam ya. Kalau berkaitan dengan apa angkanya sesuai dengan bukunya. Misalnya di sini ada 97980067004 gitu. Ada yang pernah mengenal barcode enggak? Jadi biasanya ISBN itu dilengkapi dengan barcode. Barcode itu apa sih? Ya, kode bar. Ya, bar, kode bar. Bar itu ya baris-baris ya. Ada garis tipis, ada garis tebal, gitu disusun gitu. Oh, ini adalah kode angka 9, ini kode 7. 9798006. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi barcode itu kode. Misalnya kita cek apa ada buku Aroya, kita cek ya. Ya, kita lihat. Ya, jadi di sini juga ada di ISBN daftar online prosedur. Ya, lihat. Nah, di sini ada gambaran-gambaran. Nah, bisa di pencarian. Misalnya mencari ya, mencari di sini biasanya ada
Buku dengan judul Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini ada judulnya Al-Hikmah, Kamus Istilah Pendidikan Bahasa Arab. ISBN-nya 978 hingga akhir. Nah, biasanya dilengkapi dengan barcode ya. Untuk buku oleh negara dan memang menjadi kesepakatan internasional, kode yang digunakan adalah ISBN. Nah, lalu ISSN apa sih? Kalau ISSN itu untuk selain buku seperti jurnal, majalah gitu ya, yang bisa dikatakan diterbitkan nggak sekali gitu. Misalnya kalau kamus terbitkan selesai. Tapi kalau majalah bulanan misalnya apa? Eh, dakwah Ar-Royah misalnya. Bulan Muharram keluar, Safar keluar gitu. Nah, jadi terus ya, setiap bulan 12 kali atau per 3 bulan atau per 4 bulan atau per 6 bulan. Jurnal Royah Islam keluar tiap ya 6 bulan sekali. Itu ISSN. ISSN itu apa sih? ISSN itu ya seperti tadi. ISSN itu kalau ISBN kita memintanya dari Perpustakaan Nasional. Kalau ISSN adalah International Standard of Serial Number. Ya, untuk sesuatu yang diterbitkan secara rutin ya. ISSN itu di Indonesia mengajukannya, memintanya ke LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kita sudah meminta ke LIPI itu yaitu ISSN untuk proceeding. Nah, biasanya proceeding itu kan misalnya Aroyah punya acaranya seminar internasional INCIS gitu, atau seminar apa gitu. Nah, kalau rutin setiap tahun sekali, maka kita mengajukan ke LIPI. Nama acaranya tetap sama. INCIS pertama, INCIS kedua, INCIS ketiga, INCIS keempat gitu. Internasional apa konferen tentang apa nih? Tentang Islamic Science gitu misalnya, study pendidikan apa gitu. INCIS ini beragam ya. Ekonomi juga syariah. Nah, seperti ini ISSN dimintanya ke LIPI, adapun ISBN kemana ISBN? Perpustakaan Nasional. Ya, sebagai pengantar itu dulu ada doi untuk sebuah artikel pada umumnya ya artikel ya, tapi bisa juga sih gambar gitu. Kemudian ada ISSN untuk hal yang berkala terbit rutin, ISBN untuk yang sekali terbit, dan ternyata ada juga yang mengembangkan yaitu nomor khusus untuk musik ya, karena di Indonesia banyak yang suka seni juga gitu, jadi ada musik juga gitu ya. Silakan ada yang akan ditanyakan, kalau nggak ada kita pindah ke URL partner. Yang nggak ada ya. Baik, saya lanjutkan. Materi berikutnya adalah berkaitan dengan iya ini ya. Baik, ini di Zenodo. Materi berikutnya adalah mempersingkat sebuah hal-hal yang panjang. Misalnya di sini ya, di sini ada hal yang panjang seperti ini nih. Atau ini ada observasi, ya ini sebuah lokasi hilal.
Sukabumi. Ya. Oh di mana sih? Gitu. Di sana. Ini dipersingkat gimana? Gitu. Jadi kita memperbincangkan bagaimana mempersingkat. Pada awalnya sebuah alamat itu ya pada umumnya pendek ya, panjang mengikuti judul-judul. Kemudian agar pesan kita langsung ya, silakan kunjungi artikel saya ada di sini misalnya, di WhatsApp itu. Nah kita misalnya buka Bitly ya. Tanpa registrasi pun, tanpa login pun bisa. Ya apapun pada umumnya, oh ini katanya apa nih? Enggak ya, nggak cocok ya. Lihat, atau karena kuotanya udah habis, oh ternyata eh, terlalu sering menggunakan yang gratis. Baik, ya pernah login juga sih, tapi SID aja. Kita pakai yang lain. Nah di sini ada nah yang tadi ya, alamat yang tadi yang panjang, yaitu sebuah tempat observasi ya, POB, observasi bulan, itu disingkat menjadi ini aja, misalin ada, disingkat menjadi ini. Bagi yang registrasi biasanya ada fasilitas-fasilitas ya. Di antaranya memantau siapa saja sih yang membaca menggunakan. Lalu kadang-kadang ada fasilitas untuk rename juga ya. Contohnya hasil rename itu saya sering bagikan nih. Misalnya ini ya, misalnya kita ini dulu, hit. Misalnya seperti ini aja ya. Jadi kita bisa mengganti namanya, misalnya artikel pendidikan gitu, atau apa pendaftaran Aroya 2021 misalnya. Ya, ini gambaran dua hal aja yang dibahas. Di antaranya adalah SID dan Bitly. Kemudian mereka ya menggunakan kombinasi huruf dan huruf kecil, lalu ditambahkan juga ada penambahan angka. Kemudian ya ini contoh yang panjang ini. Yang panjang ini bisa menjadi pendek ya. Juga menjadi ini. Ya, kita buktikan aja. Betul nggak sih? Nah, ternyata betul ya, gunting ya. Gunting untuk tanaman. Nah, ini sama ya. Kalau yang ini bagaimana? Oh, ini kan panjang kan? SID. Ternyata hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Ya, jadi dengan mempersingkat ya teks yang panjang itu, URL yang panjang bisa menjadi pendek.
Di Telegram ada juga fasilitas, ada boot ya. Nah sebenarnya saya pernah uji coba, tapi ini salah copy ya. Jadi ini pernah ada sebuah file dengan alamat yang panjang. Ketika dibuktikan memang adalah gambar yang ada di samping, itu gambar ini. Hanya saja saya salah simpan data ya. Depannya itu ada yang hilang gitu. Jadi harusnya depannya apa gitu. Jadi kalau diuji coba ini error ya. Jadi ini fontnya udah diperkecil sekali ya. Baik, kemudian dilanjutkan. Kekurangannya ya kita nggak tahu ya. Kalau file yang dipersingkat tadi kan uh, ini isinya apa gitu. Jadi harus dijelaskan. Ini gambaran Bitly, ini SID tadi sudah. Kalau di Telegram ada ini. Nah, ini TL Gur, benar nggak sih? Kalau nggak salah ini nggak bisa diakses karena ternyata filenya apa tertutup. Ya, oh bisa ya, bisa. Filenya bisa dibuka. Nah, di dunia internasional mana sih yang paling banyak digunakan? Ya ada yang melakukan pemeringkatan, Tinilur katanya paling tinggi, lalu Bitly, dan setelahnya penyedia yang lain. SID belum masuk ya. Sepertinya itu saja yang bisa dibahas. Kita bisa kembangkan dengan diskusi. Silakan. Coba kita kunjungi ya sesuatu ya di sini ya. Misalnya OSF ya, OSF ORG, preprint. Nah, ini Khalid Mustafa. Coba lihat. Jadi ada seseorang membuat ya OSF ini apa sih? OSF ini seperti Zenodo lagi ya. OSF ini server untuk mempublikasikan preprint ya. Data atau artikel yang belum belum dipublikasikan gitu atau belum final gitu. Kita lihat file yang dimilikinya apa aja. Misalnya al-mu'alajah ini di sini ya. Ya kita cari di bagian pencarian aja ya. Di sini ada pencarian OSF preprint. Jadi tadi sudah ditunjukkan ada Zenodo ORG. Kemudian sekarang ada OSF. Zenodo pun bisa menjadi tempat untuk publikasi tulisan. OSF juga sama. Kelebihannya yaitu selain tulisan yang kita publikasikan, kita bisa menyimpan lampiran-lampirannya. Sebuah tulisan kan kadang-kadang di target hanya 7 lembar aja, 3 lembar aja, dan lampirannya berupa gambar-gambar, audio, itu tidak muncul di dalam tulisan. Nah, bisa diwakilkan di sini. Di sini kita cari Ustaz Fahmi ya. Fahmi Ridha. Halo Islam atau pendidikan. Nah, OSF ini server tapi membagi-bagi gitu.
Kalau tulisannya Arab, silakan kirim ke sini. Saya juga menulis dengan mahasiswi ada di sini. Kalau tentang biologi ada di mana, agrikultur di sini. Untuk tulisan-tulisan dari Afrika gitu. Kalau tulisan-tulisan ya ini baterainya habis ya mah. Jadi kita lanjutkan. Ada pertanyaan ya di sini ya? Oh, belum ada. Ada Abdullah absen ya, bagus ya. Kemudian yang lainnya, ya, silakan dilanjutkan. Ya, add atau uang atau apa? Saya kurang tahu ya. Tapi kalau mereka menyediakan sarana penyingkat lalu kita manfaatkan ya berguna aja. Lalu kalau di sana ternyata iklannya iklan perusahaan umum dan tidak mengganggu ya lewat aja. Tapi kalau iklan-iklannya nggak baik ya berarti lebih baik udah jangan pakai jasa penyingkat yang pertama tadi, kita ganti dengan yang lainnya gitu. Karena kadang-kadang medsos juga ada medsos enak untuk percakapan. Ternyata medsos ini sekarang banyak digunakan dengan hal-hal yang nggak baik misalnya. Ya udah tinggalkan aja. Jadi berkaitan dengan kaitannya dengan apa menjadi apa sumber pemasukan uang bagi kita, saya belum tahu. Tapi kalau menjadi penghasilan bagi perusahaannya ya bisa. Gitu. Mereka memberikan jasa dan mereka bisa mengirimkan iklan. Gitu. Silakan lanjutkan. Ini Ustaz mau bertanya Ustaz. Ya, Rahmat. Itu tentang Bitly-nya Ustaz. Apakah itu gratis atau gimana gitu kan? Dan Baik. bagaimana cara untuk saya pernah dengar harus login dulu gitu kan untuk buat penyingkatnya itu atau nggak login dulu? Untuk saya tadi ternyata nggak bisa ya yang pakai yang gratis karena udah agak sering gitu. Tapi sebenarnya untuk beberapa kali mungkin 5 sampai 10 kali masih gratis gitu. Jadi ya pakai aja. Terus kalau nggak mau login ya pakai cari yang lain yang gratis yang nggak usah login. Lalu mau login, nah kalau login lihat kelebihannya apa. Ternyata kelebihannya bisa rename gitu ya. Apa? Kan kita sendiri nggak bisa mengingat kan, mengingat apa sebuah angka-angka acak kayak gitu kan. Jadi kalau di rename kita bisa selalu ingat gitu. Bahkan yang baca pun enak gitu. Misalnya apa Bitly garis miring form pembelian kaos gitu atau form apa pendaftaran gitu menjadi apa gitu musabakoh apa ya seperti itu ya. Ya silakan. Syukur Ustaz. Bang. Ustadz, yang Ya, ISSN ya ISSN. itu kan katanya tadi pernah dipakai acara Incis. Itu Incisnya yang daftar acaranya atau tulisan-tulisan yang diincis, Ustadz? Nah, kalau ISSN itu setiap bundel majalah gitu. Jadi misalnya kemarin saya mengerjakan 1.600 halaman lah ya. Itu lumayan lama. Kalau lagi semangat sih setengahnya itu bisa sebulan, 2 bulan. Tapi kalau lagi ada problem bisa sampai lebih dari 6 bulan pengeditannya gitu. Mengenai SSN itu jadi hanya untuk satu bundel. Nah kemarin ada problem
ketika saya kirim ke penerbit, kata penerbit, bukan penerbit ya, percetakan. Ini majalahnya katanya terlalu tebal, kami sulit untuk sulit untuk menjilidnya katanya. Boleh nggak saya bagi dua gitu. Jadi ada part satu, ada part dua gitu. Lalu sama pihak percetakannya langsung dikerjakan dan ya sama ini ya pihak pencetaknya langsung di covernya dirubah gitu. Jadi di bawah judul itu ada part satu, part dua. Nah ini sebenarnya nggak baik juga gitu. Karena nanti orang akan baca lalu menulis judulnya sesuai dengan yang ada di cover. Jadi izin dari ya lipinya. Kalau judulnya seperti itu, nama penerbitnya sudah pas, ya udah gitu, jangan beda-beda. Lalu kalau filenya satu ya satu aja. Dan pelaporannya itu dua kalau nggak salah. Filenya dikirim, lalu fisiknya juga dikirim. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi ISSN itu untuk satu majalah lah misalnya ya, atau sebuah surat kabar gitu ada. Satu aja. Kalau tulisan-tulisannya enggak. Ya silakan lanjutkan. Kalau kita cek Royah Islam itu apa punya ISSN-nya atau ISBN-nya? Fisiknya kan buku gitu ya. Oh iya memang buku, tapi kan berkala. Gitu. Jadi Royah Islam juga atau nanti punya yang lainnya ya. Ada UKAZ ya. Royah itu punya UKAZ. Untuk mahasiswa KPI belum punya majalah khusus, untuk PBA udah ada UKAZ, ada Mauriduna gitu. Kalau Mauriduna itu kajian-kajian Islam di sana. Kalau Royah Islam juga kajian Islam di sana. Kalau UKAZ itu dikhususkan untuk kajian bahasa atau pendidikan bahasa. Nanti di covernya itu ada barcode, ada ya nomor untuk ISSN dan juga ada barcode-nya. Dan setiap filenya ada doi-nya gitu. Nah, jadi lebih dalam lagi ya. Jadi double tuh. Di sebuah majalah misalnya ada 12 tulisan atau ada 15 tulisan. Satu tulisannya dikali $1. Mahal juga ya. Jadi 15.000 dikali 15 misalnya. Seperti itu pembiayaannya. Makanya penulis biasanya diminta, ya, ada yang diminta 200.000 gitu. Ada juga yang gratis. Bahkan di beberapa kampus kalau kita punya tulisan ya tentang misalnya pendidikan bahasa Arab, dikirim kemana, ke universitas apa di Padang atau di Jawa Timur gitu, kita dapat uang itu 1 juta atau 1,5 juta. Ada yang seperti itu tapi jarang ya. Alasannya apa? Ya karena mereka memiliki anggaran gitu. Kampusnya memiliki anggaran untuk penelitian. Dan mereka mendapatkan puluhan atau ratusan artikel dan artikel kita yang terpilih. Seperti itu ya. Bagus ya pertanyaannya. Tadi berkaitan dengan apakah di setiap tulisan ada ISSN ataukah satu aja. Jadi hanya satu. Untuk proceeding satu aja, untuk ini ya juga sama ya. Dan ini tidak berubah. Kalau Royah Islam, kalau udah dapat ISSN-nya sama, ya seperti itu aja. Nanti yang berubah itu volumenya gitu. Nantinya teksnya aja. Volume 1, volume 2 gitu. Kemudian tahun keberapa gitu. Jadi nomor ISSN-nya nggak berubah. Kalau buku setiap judul baru, penulis baru, nanti ada ISBN yang baru. Ya dilanjutkan. Silakan. Ada Zaki mau ikut serta? Sudah Ustadz, makasih. Ya Eko boleh. Silakan. Adib, ada Adib.
Eh, materi ya. Tadi sebenarnya saya ingin berkunjung ke OSF preprint ya. Boleh salah seorang karena saya menggunakan handphone. Ini baterai laptopnya habis, chargernya tertinggal ya. OSF.io garis miring preprint TS. Coba kunjungi salah seorang. Boleh oleh salah seorang kunjungi lalu di share ya. Syahid. Dava boleh atau yang lainnya boleh, silakan. Januar biasanya aktif. Syahid. Syahid ya, Abdullah Syahid dikunjungi. Tadi kita akan mencoba apa, Fahmi Ridha ya, Ridha lalu pendidikan ditulis. Fahmi Ridha pendidikan. Kalau kita lihat ternyata isinya itu ya Ridha, lalu setelahnya pendidikan boleh atau tanpa pendidikan boleh. Ya, searching. Ya ke bawah aja langsung lah. Nggak usah. Nah, di sini ilmu pendidikan Islam, konsep pendidikan. Jangan ini tulisan orang lainnya. Lanjut lagi. Kemudian lanjut lagi. Nah, konsep ilmu hikmah dan tarbiyah. Ya, diklik ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Oh, saya punya tugas, Tad. Ustaz Jajat kasih tugas makalah. Nah, agar banyak yang baca, kirim ke OSF, kirim ke Zenodo gitu. Ustaz boleh nggak dikirim ke beberapa kali, di blog ada, di OSF ada, di Zenodo ada, ya boleh ya. Tapi kalau di jurnal nggak boleh. Saya punya tulisan dikirim ke kampus apa, misalnya Universitas apa, UIN Jakarta, lalu atau misalnya Unpad Bandung, UGM, nggak bisa ya. Kalau tulisan kita udah dimuat di sebuah jurnal, nggak boleh dikirim-kirim lagi. Kalau kita lihat ternyata satu tulisan ini bisa dibaca ya hingga sekian ratus kali, bahkan di-download hingga 2.978. Nah ya, jadi kita nggak menyangka ya, sebuah tulisan di-download beberapa kali karena orang ingin ingin ini ya isinya apa sih. Nah ini kalau kelebihan di OSF itu kita bisa baca online, kita bisa download dengan mudah tanpa ada iklan. Kadang-kadang ya kalau kita download software muter-muter ya, harus nunggu dulu berapa detik gitu atau berapa menit gitu, setengah menit. Nah, di sini ada paper doi itu 10.31221 OSF.io. Nah, itu jadi tulisan ini sudah diberikan doi. Dan nanti ada kata kuncinya ya. Ini bidangnya apa sih? Edukasi. Oh, ini seni pendidikan katanya, pendidikan. Kemudian tagnya apa? Ini ilmu hikmah dan tarbiyah. Dari 2019 ya. Jadi kita ada di 2021. Nah, kalau antum sering membuat makalah, saya ingin bikin makalah tapi pusing bikin catatan kakinya. Bikin apa namanya catatan kaki itu? Hawamis bukan? Atau ya. Nah, kemudian gimana cara membuat referensi marojinya? Nah, di sini ada panduan. Kampus gimana ketentuannya? Apa format apa MLA gitu. Nanti di mata kuliah penulisan akademik dipelajari atau skripsi ya. Fahmi R, konsep ilmu gitu. Bahkan ada Fahmi R gitu ya. Jadi ini bisa di copy aja. Kita nggak usah pusing-pusing untuk membuat sitasi. Kembali lagi ke atas. Itu ada next ya sebenarnya ya. Jadi ini kira-kira 30 tulisan. Kemudian isinya ya seperti biasalah makalah ya. Mungkin isi, kata pengantar kalau memang lengkap ya. Lalu bagian pertama, bagian kedua, lalu kesimpulan kayak gitulah, referensi. Seperti pada umumnya. Nah, antum kalau punya tulisan berbahasa Arab, Indonesia, apapun, kirim aja. Oh, Ustaz, saya malu, Ustaz, pasti ada kesalahan. Ya namanya juga belajar ya, mahasiswa, pasti ada kesalahan.
Nah, kelebihannya kalau OSF seperti ini, kemarin kan saya udah kirim ke internet, lalu ada doi-nya, lalu ada alamatnya gitu ya. Nah, saya ingin perbaiki gitu. Kan udah PDF misalnya. Jadi tulisan yang kita kirim itu bisa dua macam ya. Boleh sesuatu yang mati ya, misalnya PDF, atau sesuatu yang masih bisa diedit, misalnya Microsoft Word gitu. Boleh dua-duanya atau salah satu. Begitu pula tulisan lama bisa nggak diganti gitu ya dengan tulisan yang terbaru, karena saya sudah punya tulisan hasil edit, bisa juga ya. Jadi nanti karena kita ini harus login ya, sign up dulu, lalu masuk login. Nanti ada pilihan tulisan lama ini gimana itu, dibiarkan aja nulis baru atau tulisan lama diganti dengan yang terbaru. Ya seperti itu ya. Silakan sampai di sini. Ini kita lihat ada berapa menit lagi. 38 ya kalau tidak salah. Lalu 58. Ya, ada 1-2 menit lagi. Jadi berbagai hal kalau di OSF itu diterima, baik berupa Excel, berupa PDF, berupa MP3 video gitu. Pada umumnya untuk paper ya tulisan, tapi nanti ada project gitu ya. Kita punya penelitian tentang apa gitu ya. Lalu lampiran-lampirannya macam-macam macam-macam bentuknya. Misalnya saya bikin buku gitu, tapi saya nggak mau bagiin hasilnya, tapi bagikan prosesnya gitu. Nah itu bagus juga. Pertama saya kotret ya, saya utak-atik nih di kertas lembar. Misalnya apa? Kira-kira isi dari sebuah buku itu apa aja gitu. Peta pikirannya kirim. Gitu. Oh saya ngobrol nih dengan teman-teman gitu. Ngobrol direkam, diskusi lalu kirim gitu misalnya. Atau saya di dalam bukunya ada wawancara tokoh dan ternyata setelah beberapa bulan ya qadarullah tokohnya wafat misalnya. Oh ternyata rekamannya masih ada. Jadi bisa dilampirkan MP3-nya gitu dan yang lainnya. Jadi di sini itu hanya paper aja atau nanti silahkan kunjungi lampiran paper itu ada. Untuk tulisan Ustadz Fahmi nggak ada, tapi untuk tulisan saya ada. Jadi antum bisa mencari misalnya Mada Kusuma atau Mada Wijaya Kusuma. Silahkan, ada waktu 1 menit aja untuk diskusi. Kalau nggak ada, ya nanti di pekan berikutnya kita perdalam ya. Baik, ini yang bisa disampaikan, ini sebagai mukadimah aja. Jadi sebuah tulisan mungkin aja ada doi-nya. Dan juga pada umumnya sih nggak pakai ya. Tapi yang perhatian ada doi-nya. Sebuah karya ada yang memperhatikan hak ciptanya. Hak cipta pun beragam, ada CC 0, ada CC BY gitu ya. Jadi boleh di-copy dan diubah. Boleh di-copy tapi cantumkan nama penulisnya dan sebagainya ya. Baik, ini sebagai mukadimah, ada ISSN, ISBN dan yang lainnya itu sebagai pengantar, dan URL itu materi sederhana aja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.